kamu apa suka apa? Tempenya itu ngeri nih. Saya makan timun ya Pak. Timun. Coba. Oh. Pak, kalau video mukbang ngomongnya bisik-bisik. Siap Pak, kita sambil ngobrol lagi ya Pak. Gimana? Pak Muldoko, 7 bulan lagi ini kan pemerintahannya Pak Jokowi akan berakhir. Otomatis kan masa jabatan Bapak di KSP kan juga akan berakhir gitu. Ya. Pertanyaanku adalah, apa rencana Bapak selanjutnya? Jadi petani? Ya, saya pikir begitu. Saya akan memperkuat doktrin saya karena saya juga selaku ketua KTI. Saya di mana-mana mendoktrinkan kepada petani ya. Petani harus kaya. Petani harus kaya. Sampai-sampai saya teriak tuh, kalian harus teriak, petani harus kaya. Karena ini berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan image ya. Itu seolah-olah petani itu diimage-kan orang yang miskin, orang yang lusuh, orang yang nggak berdaya dan seterusnya. Saya pikir itu nggak boleh lagi seperti itu. Ya. Jadi benar Bapak mau jadi petani selesai Ya, dari KSP? kenapa tidak? Berarti kalau petani harus kaya, Pak Muldoko harus makin kaya. Kalau jadi petani. Benar dong Kalau Pak? sudah cukup lah. Nah, Tapi bagaimana dengan sisa hidup saya ini saya bisa memberikan pengabdian kepada para petani. Saya bisa mengajak mereka untuk memperkuat diri sehingga nanti secara agregat itu akan terjadi ketahanan nasional yang semakin baik. Jadi ketahanan nasional itu bukan ujuk-ujuk, itu dibangun dari ketahanan keluarga. Ya. Berikutnya ketahanan lingkungan. Kok semuanya telah tertata, terbangun dengan baik, maka agregatnya ketahanan nasional akan bagus. Tapi kalau masyarakatnya makannya terganggu, pekerjaannya terganggu, banyak pengangguran, akhirnya pendapatannya nggak ada, itu sumber-sumber itu yang harus dihindari. Untuk itu, maka saya juga mulai berbicara juga di FAO kemarin, itu mendapatkan apresiasi loh. Ya, bagaimana mentransformasi petani-petani kepada generasi muda. Karena sektor pertanian sektor yang sangat huge ya, sangat luas ya, yang bisa menampung berbagai tenaga kerja di situ. jadi tandanya kalau udah selesai dari KSP, pensiun Bapak udah tahu mau ngapain ya sebetulnya? Oh, udah siap. Udah siap ya? Iya, Mappingnya udah ready? Saya bukan jadi penganggur. Gak bakal berhenti berproduktivitas gitu ya Pak Muldoko ya? Kan pengabdian kan banyak jalur. Benar. Tidak harus di pemerintahan. Di sektor pertanian saya juga memikirkan bagaimana mobil listrik ke depan. Oh iya, Bapak juga bisnis mobil listrik juga kan soalnya kan, kendaraan listrik. Oke, Pak, tapi balik lagi Pak, soal berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut Pak Muldoko, nanti akan seperti apa sih Pak transisi pemerintahannya Pak Jokowi itu? Saya pikir transisi telah ditata dengan baik. Ya. Jadi saya yakin lah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya. Contohnya apa? Presiden sudah mulai memikirkan dengan sungguh-sungguh bagaimana nanti RKP rencana kerja tahunan, rencana kerja pemerintah yang akan datang. Udah mulai kita bantu, kita tata di 2024 ini melalui sidang kabinet itu. Ya. Sehingga nanti begitu masuk, klek itu sudah matching dengan apa yang menjadi program yang akan datang bagi presiden itu. Oke, tapi Bapak udah sempat ngobrol-ngobrol sama presiden terkait dengan hal ini Pak? Ya, kita biasa lah berbicara masalah itu. Ya. Kita menyiapkan dengan baik. Oke. Diskusi mah tetap jalan terus gitu ya Pak ya? Ya. Nah, tapi aku tuh nggak kebayang Pak, sebetulnya kalau yang sesuai aturan, transisi pemerintahan itu tuh seperti apa sih Pak? Ya kita kan udah punya pengalaman ya, pengalaman dari Presiden SBY kemarin, berikutnya sebelumnya juga transisinya cukup berjalan lancar ya, karena biasanya akan ada tim yang melihat bagaimana program-program yang existing sekarang, berikutnya bagaimana menjaga kontinuitasnya ya, agar ada sustainable dari sebuah program. Presiden juga memerintahkan ke saya untuk mendalami tentang program-program PSN ya, proyek nasional strategis ya, itu sudah sejauh mana kita udah mapping semuanya, yang sudah selesai sekian, yang
lagi berjalan sekian, kira-kira ada antara 3-an nanti akan melampaui itu, tapi saya pastikan itu bukan residu ya, tapi itu programnya tetap berjalan, walaupun melampaui tahun ya, tapi saya pastikan itu tetap akan berjalan dengan gitu baik. ya. Oke. Pak Muldoko, ada beberapa tokoh yang bilang gitu ya bahwa di masa transisi ini tuh sebetulnya ya nggak butuh tim transisi karena menteri-menterinya udah ada di kabinet semuanya gitu. Tanggapan Pak Muldoko gimana? Oh ya, kalau itu yang terjadi lebih memuluskan situasi ya, karena suasana psikologinya menjadi lebih mudah. Berikutnya pemahaman atas program-program yang lalu juga ada, sehingga semuanya berjalan itu nggak ada goncangan. Tapi kalau umpamanya nanti ada menteri-menteri yang baru, ya pasti awal-awal saja untuk memahami itu pasti ada sedikit-sedikit. Sama saya waktu itu masuk ke KSP kan, saya merasa bodoh gitu ya, karena ternyata berbeda apa yang saya jalankan di TNI dengan di pemerintahan gitu. Coba jadi panglima sama jadi KSP. Itu sehingga saya perlu 3 bulan waktu itu belajar keras ya untuk memahami situasi. Ya. Habis kamu nanyanya kadang-kadang seolah-olah seolah-olah Pak Muldoko udah paham semuanya. Ini gimana? Ini gimana? Bapak kan pintar, jadi saya memahaminya Bapak 360 gitu, tahu semuanya gitu Pak Muldoko. Itu kan beda gitu. Kalau bicara tentang militer, mau dari ujung kaki, ujung rambut kita tahu gitu ya. Tapi pemerintahnya kan very dinamis. Persoalannya very dinamis. Berikutnya kompleksitinya luar biasa. Kadang-kadang mengejutkan. Di luar prediksi muncul sesuatu. Justru malah menjadi game changer. Contoh COVID kemarin itu game changer yang kita semua orang surprise. Ya. Kompleksitinya luar biasa. Itu risikonya tinggi. Gitu. Oke. Nah, Pak, bener nggak sih Pak? Ini kita cek fakta. Bener nggak sih Pak katanya Presiden Jokowi ini menitipkan sejumlah nama untuk dimasukin ke dalam kabinet Pak Prabowo, sehingga kemarin ada anggapan yang muncul bahwa pemberian pangkat jenderal kehormatan untuk Pak Prabowo itu ada tendensi politiknya. Kalau menurut saya nggak ada tendensi politik, nggak ada transaksi juga nggak ada, karena yang perlu dilihat ada latar belakangnya. Yang pertama, Pak Prabowo penerima bintang tertinggi di militer, ya itu bintang Yuda Utama, itu bintang tertinggi ya di militer dan masih dipakai, maknanya tidak dicabut oleh negara, berarti tidak ada sesuatu. Berikutnya yang kedua, skep Panglima TNI itu ada bunyinya bahwa diberhentikan dengan hormat dan menerima hak pensiun. Tuh. Terus yang ketiga, ditekankan lagi oleh Presiden bahwa ini adalah bentuk apresiasi, penghormatan, dan peneguhan kepada yang bersangkutan untuk lebih memberikan pengabdian kepada rakyat, bangsa, dan negara. Lebih. Gitu. Jadi menurut saya sih hal yang biasa. Berikutnya juga ada jurisprudensi juga ada, beberapa yang lalu juga pernah ada kan, beberapa yang letnan jenderal menjadi jenderal. Gitu. Jadi soal titik menitip nama menteri itu nggak betul kan? Ya, saya tidak mengatakan betul atau tidak karena saya tidak tahu. Saya kan harus jujur dong, nggak boleh mengada-ada kan Pak, gitu. Saya setuju. Lebih baik bilang nggak tahu daripada nggak ada ya Pak. Oke. Pak, tapi kalau dari analisanya KSP nih Pak ya, situasi Polkam setelah pencoblosan kemarin tuh gimana sih Pak? Ya, saya sudah terbiasa mengelola situasi ya, karena saya dulu komandan Kodimnya Jakarta Pusat, komandan Batelonnya juga di Jakarta. Hari-hari kita melihat situasi tahun-tahun waktu itu kan tahun-tahun rawan ya, 96, 97, 98 ya. Jika saya tahu bagaimana situasi. Begitu saya jadi komandan Brigade 1 pengaman ibu kota tahun 99 2001. Sehingga di situ saya juga kaya dengan situasi lapangan. Sehingga saya bisa menganalisa situasi demi situasi. Ya wajar dalam setiap pergantian kepemimpinan itu ada
kunjangan-kunjangan hal yang wajar. Karena ini berkaitan dengan puas dan tidak puas atas apa yang telah diperjuangkan oleh masing-masing kan begitu. Iya. Nah, tapi yang kita banyak berharap adalah semua nanti bisa diselesaikan di ranah hukum karena memang prosesnya seperti itu. Karena apa? Karena kalau diselesaikan di jalanan itu tidak baik ya untuk masyarakat yang lain karena kita semuanya menginginkan situasi yang kondusif ya. Pertanyaannya apakah akan terjadi sesuatu ya kalau demo-demo pasti ada. Kan ini berkaitan dengan memperjuangkan upaya yang telah dilakukan itu pasti ada. Tapi saya pikir masih dalam kendali. Oke. Ya. Berarti so far masih kecenderungannya aman-aman, masyarakat nggak perlu terlalu khawatir. Ya, saya pikir begitu. Oke. Pak, terkait ini loh Pak, kemarin kan kalau kita lihat kan di Malaysia aja tuh sampai diadain pemilu ulang gitu kan ya Pak ya. Kemarin belum lama beritanya. Suara PSI juga kemarin ajaib banget gitu, tahu-tahu bisa melejit gitu. Kalau menurut Pak Muldoko dengan diskusi yang sudah Bapak lakukan dengan Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi yakin akhir pemerintahan Pak Jokowi ini bisa soft landing dengan semua hal yang sekarang sedang terjadi gitu? Ya, harus dibedakan itu politik praktis ya. Itu. Saya tidak mau, karena saya bukan pengamat. Saya tidak mau Kan Bapak di KSP. Saya tidak mau mengomentari area politik praktis. Saya harus membatasi diri kan begitu. Kamu tanya bagaimanapun saya kan tidak akan jawab. Karena itu area berbeda. Saya tidak bermain di area politik praktis. Kita bermain di area politik negara. Bagaimana negara bekerja keras menuju masyarakat yang adil dan aman, sejahtera. Oke deh, dari politik seorang negarawan deh Pak gitu. Menurut Bapak Pak Jokowi akan soft landing nggak di akhir pemerintahan ini? Ya, kita melihat tanda-tandanya kan begitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan baik. Oke. Karena apa? Bisa dilihat dari indikasi yang pertama dari masyarakat kepuasan publik. Ya kan, sepanjang publik masih memiliki tingkat kepuasan seperti saat ini, insya Allah semuanya baik-baik. Tapi apakah angka 70% kepuasan akan pemerintahan Pak Jokowi itu masih legit Pak kalau ngomonginnya di masa sekarang gitu? Ya, jangan buru-buru berprasangka. Kan nanya, Bapak nih, tapi Bapak happy nggak sih Pak ngelihat situasi terkini gitu dengan dinamika yang ada secara nasional, secara Bapak juga melihatnya kan dari istana ya Pak ya? Ya. Are you happy? Cara melihatnya kita ini melihatkan dari berbagai aspek ya. Bagaimana perkembangan ideologi kita semakin seperti apa. Sosial ekonomi ya, relatif ya baik karena kita di tengah-tengah lingkungan global yang bergejolak seperti ini kita masih bisa bertumbuh dan inflasi kita terkendali. Ya kan itu. Berikutnya dari sosial, kemasyarakatan, ya pekerjaan-pekerjaan rumah presiden untuk menuntaskan kemiskinan, menipiskan Gini rasio, berikutnya persoalan stunting, kesehatan, pendidikan, semuanya masih on the track ya. Persoalan keamanan dan pertahanan relatif baik. Hanya satu aspek persoalan politik kan begitu. Aspek politik gitu. Aspek politik ya namanya ini setiap 5 tahun selalu berjalan. Saya pikir kita tinggal melihat dulu seperti apa, sekarang kira-kira seperti apa. Dulu semua juga khawatir akan terjadi sesuatu, apalagi di dunia media sosial, ya seolah-olah terjadi perang kan begitu. Tapi ternyata kondisi lapangannya enggak. Nah, untuk itu saya juga punya parameter sesungguhnya bagaimana untuk melihat spektrum itu. Karena kita bermain di spektrum, apakah warna dari hijau menuju kuning, kuning berat, agak merah gitu, berikutnya merah itu kita ikuti betul. Saya mantan panglima, saya punya ilmu untuk itu. Iya. Udah tahu strateginya seperti apa ya Pak iya, ya? Tahu. Pak, mumpung kita sambil lanjut makan aja lah. Lanjut ya. Lanjut Pak. Seru nih. Makin siang makin seru obrolannya. Saya mau sesuap dulu lah biar sedep nih. Bener juga, ini nyoba ini ikannya nih gila nih. Bapak suka ikan ya? Iya suka. Nah, Pak, sebelum lanjut Pak, saya mau cie-ciein Bapak dulu nih.
Apa itu? Cie Bapak. Bapak belum lama jadi trending topik salaman dengan senyum sumringah sama Mas AHY gitu. Gimana sih Pak suasana pertama kali setelah salaman lagi sama Mas AHY terus ketemu di rapat kabinet gitu? Apa yang Pak yang diobrolin waktu itu? Itu kan bagi kami adalah tradisi. Salaman sebelum sidang kabinet, ketemu ngobrol-ngobrol dan seterusnya. Itu yang biasa aja, nggak ada apa-apa. Cuman masyarakat berlebihan berpikirnya. Saya berpikir sebagai masyarakat dan pewawancara di episode yang sebelumnya kita sempat ngobrol banyak soal ini kan Pak. Common enemy. Itulah mengapa kita menempatkan KSP Muldoko dan segelintir orang lain itu sebagai common enemy bagi Partai Demokrat. Karena cara-caranya sudah benar-benar melabrak logika, akal sehat, dan juga hati nurani. Dan alhamdulillah atas perlindungan Allah dan juga dukungan dari seluruh elemen masyarakat ya, kami bersyukur sekali karena kami tidak sendirian. Mereka simpati bukan hanya terhadap perjuangan Demokrat untuk melawan kezoliman politik ini, tetapi juga karena tahu bahwa kalau Demokrat bisa begitu saja dirampas begitu ya dengan cara-cara yang ilegal tadi, maka nasib demokrasi di Indonesia ini juga dipertaruhkan. Tanggapan Bapak? Gak ada tanggapan spesifik, biasa aja. Bahwa pada saat itu kondisi lagi panas-panasnya sama Mas AHY. Sekarang Pak Muldoko lagi anget-angetnya banget gitu sama Mas AHY. Politik tuh sebegitu bisa flipnya ya Pak ya? Teman itu lawan, lawan itu teman. Saya juga baru sadar bahwa dalam politik itu tidak ada konsistensi. Gitu Pak. Baru saya sadar ya, ternyata nggak ada konsistensi dalam politik. Begitu-gitu aja gitu. Padahal Bapak pasti selama ini meyakini Bapak orang yang cukup konsisten. Tapi untuk hal ini Bapak sepertinya tidak konsisten. Gimana Ya, tuh Pak? kadang-kadang jadi politikus ya begitulah. Makanya waktu saya ketemu teman-teman saya di mantan-mantan satu angkatan teman saya di tentara, saya bilangin politik itu guyonan, jadi kamu jangan terlalu serius, nanti bisa gila sendiri gitu. Pak, tapi penasaran deh, pas Bapak tahu Mas AHY akhirnya jadi Menteri ATR BPN, apa yang terlintas di perasaan Bapak waktu itu? Ya selamat. Masa perasaan selamat doang? Selamat gitu, mendapatkan tugas baru kan. Tapi saya juga pesan, udah bukan saatnya berbicara sekarang, saatnya bekerja kan begitu. Kalau dulu mungkin banyak berbicara, sekarang jangan lagi banyak berbicara, banyak bekerja. Bagaimana dengan Keasikan makan. nasinya Pak? Wah enak tenan nih, keringatan aku. Mantap ya Pak. Ya. Jadi tentang konflik-konflik yang terjadi di masa lalu sebegitu saja terlupakan gitu Pak? Kan Mas AHY udah ngomong, jangan lagi berpikir masa lalu terus, ntar gak maju-maju. Saya setuju itu. Jadi udahlah kita bicara masa depan dalam suasana pengabdian yang bagaimana memikirkan pengabdian kepada masyarakat. It's time to move on. Iya gitu, lah, Pak. kalau persoalan-persoalan begitu ya dalam politik biasa lah. Karena ada yang memperjuangkan, ada yang merasa mempertahankan, ini biasa aja gitu. Jadi sekarang Bapak bisa bilang pertentangan politik antara Pak Muldoko dan seorang Mas AHY juga Pak SBY sudah berakhir? Saya pikir bagi saya sudah gak ada masalah. Udah nggak ada masalah? Iya, iya kan gitu. Satu sisi Mas AHY juga junior saya, satu sisi Pak SBY senior saya. Kita berposisi yang tepat untuk itu kan gitu. Lagi udah satu kabinet lagi Pak sekarang. Ya, makanya di dalam tentara itu ada yang namanya loyalty, ada yang namanya respect. Loyalty kepada siapa yang sedang menjadi pimpinan kita, respect kepada siapapun. Pak Muldoko bisa nyebut kalau Pak Muldoko adalah seorang yang loyal. Oh, ya pasti loyal lah. Kalau saya nggak loyal kan nggak dipakai. Iya kan kita harus loyalitas tegak lurus. Itu tentara gitu. Loyalitas tegak lurus kepada siapa yang saat ini menjadi atasan. Itu doktrin kita di militer seperti itu.
tidak diragukan lagi. Begitu. Tapi karena saya sudah mulai terpengaruh politik tadi itu. Jadi udah campuran tuh, Ya. militer mix politik gitu ya Pak. Oke, Pak, last but not least, Bapak udah ngelewatin perjalanan hidup yang cukup panjang. Ya. Dari anak tinggal di pinggir sawah, Iya. mencapai karir puncak di militer, menjadi seorang panglima, dan kini Bapak ada di pemerintahan. Bulan Maret ini, kalau aku nggak salah Pak, ini adalah tepat setahun Bapak ditinggalkan istri tercinta. Iya. Betul kan? Iya. Ibu Kusni Harningsih. Iya. Kalau Bapak bisa mengingat perjalanan Bapak sama Ibu, apa sih yang berbeda banget kerasa setelah sepeninggal Ibu, Pak Muldoko? Ya, bagi saya istri segalanya ya. Karena saya bisa seperti saat ini itu karena istri. Saya bicara itu di bawahan saya, di prajurit-prajurit saya. Karena saya mengingatkan perwira saya atas keberadaan istri. Jangan kita udah berhasil terus AB dengan istri, apalagi meninggalkan istri. Ya. Itu tujuan saya. Nah, saya merasa bahwa ya tadi itu saya bisa begini karena istri. Yang kedua, saya nggak ngerti urusan rumah tangga. Total itu istri yang urusin. Lu bayangkan. Dulu kalau saya pergi, istri saya yang menyiapkan pakaian. Semua pakaian di rangsel di koper itu disiapkan. Saya itu dibikin denah begitu. Oh, ini pakaian dalam di sini, ini celana di sini, Ada kaos denahnya? dalam di iya. Cara militer ya Pak? Iya, wah, begitu detailnya. Nah sekarang begitu nggak ada ibu kan bingung kita. Ya hal yang kecil seperti sangat detail ibu ya. Jadi saya betul-betul kehilangan ya, merasa. Kadang-kadang lagi nongkrong gitu, aku nyari apa lagi ya gitu. Nggak ada yang saya perjuangan seolah-olah seperti itu ya. Dulu ya kita berjuang untuk anak, berjuang untuk istri kan ya. Tapi alhamdulillah saya bisa lewati pelan-pelan ya, karena masih ada sisa waktu untuk pengabdian kepada masyarakat ya, kita arahkan ke sana aja. Gitu. Al-Fatihah buat Ibu ya Pak. Ya, terima kasih Semoga banyak. Ibu Amin. bisa melihat Amin. Bapak Amin. sekarang Amin. dengan kebahagiaan gitu ya Pak Amin. ya. Amin, Terima Insya kasih Allah. banyak. Ya. Bapak, ada nggak sih Pak kenangan atau misalnya lagu yang mengingatkan Bapak sama Ibu? Ada. Apa tuh? Itu apa? Lagunya itu. Ku selalu. Itu. Lagu siapa tuh Pak? Coba Lagunya nyanyiin lagi Pak. Anji. Oh, lagunya Anji. Oh, oke. Nyanyiin kali Pak dikit Pak. enggak. Buat closing kita mau mendengar suara merdunya Pak Muldoko. Aku udah hafal aku. Apa lagunya? Yang ini bukan Pak lagunya. Coba. Nih. Lagu itu betul-betul meresapi ya. Anji ya Pak? Apa? Yang menunggu Menunggu kamu. kamu. Oh bener Pak, menunggu kamu? Ya. Oh. Kenapa Bapak suka lagu ini? Ya itu kalau kita sedang jauh dengan istri. Ini? Nah itu lagu. Itu kalau saya ada acara di rumah pasti saya nyanyikan untuk istri saya. Oh iya? Oh, karena Ibu juga suka banget lagu ini. Ya. Itu. Silakan Mbak. Ku selalu mencoba untuk menguatkan hati Oh, liriknya bagus banget. dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang jemputmu pulang. Ingat selalu sayang
hatiku kau genggam, aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Udah, nanti nangis lama-lama.